Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawadah Warohmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Dr. Ronas Putra Agung, spesialis bedah saraf, FICS, FINPS, AIPOKA. Wah, Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Saya pagi ini. Sehat, Ya. Masya Allah luar biasa pemirsa. Hari ini telah hadir dokter spesialis bedah saraf kita. Tentunya dengan tema yang sangat menarik sekali dan juga akan menambah wawasan dan edukasi Anda tentang cara untuk mencegah dan mengenali seperti apa stroke perdarahan. Ya, baik ya. Dokter. Sebelumnya nih dokter, karena awal nih saya bertemu dengan dokter dalam program acara Hidup Sehat. Mungkin pemirsa juga ingin tahu nih selayang pandang tentang Dokter Ronas. Silakan langsung saja diperkenalkan dirinya kepada pemirsa dokter. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ronas Putra Agung, spesialis bedah saraf. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, di Rumah Sakit Mitra, dan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Baik. Ya. Dan juga nih dokter saya menarik nih, tadi saya sempat agak sulit untuk menyebutkannya ini. Ada FICS, FINPS. Nah ini gelar atau seperti apa nih dokter? Kalau untuk spesialis bedah sarafnya saya tahu nih, SPBS-nya saya tahu. Kalau untuk yang di belakang tadi sampai AIPOKA ini apa nih dokter? Ya, jadi ada beberapa keilmuan yang saya tambahkan ya berupa fellow seperti FICS itu merupakan fellow college surgeon, jadi yang diambil sertifikasi dari luar negeri. Kemudian FINPS adalah fellow untuk nyeri. Kemudian ada AIPOKA itu adalah ahli faal ilmu olahraga. Saya juga cukup menyukai bidang olahraga ya. Jadi ahli faal ilmu olahraga itu saya rasa cukup membantu dan mendukung keilmuan saya sebagai dokter spesialis bedah saraf. Baik, luar biasa sekali. Tentunya dengan gaya sportinya memang ya, dalam keseharian memang seperti ini ya dokter ya. Oh, terima kasih Mbak. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 08117433 133, 08117433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, langsung saja menghubungi kami di studio TVRI Jambi, dan tentunya nanti pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Dr. Ronas, spesialis bedah saraf. Baik dokter, menarik tema kita pada hari ini dokter. Pemirsa pasti juga ingin tahu nih, awalnya seperti apa edukasinya tentang apa sih stroke ini dokter, dan juga lebih kekhususan ke perdarahan ini seperti apa perbedaannya dalam bentuk jenis-jenis stroke itu sendiri. Dipersilakan kepada dokter untuk menjelaskan terlebih dahulu. Ya, baik Mbak Mawar. Jadi seperti yang kita ketahui, tema kita pada siang hari ini adalah mengenai kenali dan cegah stroke perdarahan ya. Betul. Mungkin saya akan mulai dari pengenalan mengenai stroke itu sendiri. Dan stroke itu merupakan sebuah proses gawat darurat medis di mana terjadi disfungsi atau gangguan pada sel saraf otak yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan. Wah, begitu dokter ya, ternyata dampak dan efeknya memang bisa menyebabkan kematian, begitu ya dokter ya. Betul. Dan juga ada beberapa jenis ya stroke ini dokter ya. Nah ini apa perbedaannya dokter? Ada stroke yang mungkin sebelumnya pernah juga kita bahas, yang mana stroke penyumbatan dan ini stroke perdarahan. Bisa dijelaskan dokter untuk perbedaannya sendiri itu seperti apa dokter? Iya, jadi stroke secara garis besar ada dua ya teman-teman ya. Stroke yang pertama itu tipenya sumbatan, yang kedua perdarahan. Mungkin kalau secara awamnya saya sebutkan bahwa kalau stroke sumbatan itu kalau kita ibaratkan ada pipa atau pembuluh darah kita itu, stroke sumbatan pipanya mampet. Sehingga aliran darah akan menghambat ya, dokter, terganggu ke otak. Sedangkan stroke perdarahan pipanya itu bocor atau pecah. Sehingga aliran darah air dia akan merembes keluar dan menekan sel saraf otak kita. Jadi memang faktor resikonya sendiri ini memang bermacam-macam berarti ya dokter ya? Betul. Nah itu seperti apa saja dokter kalau untuk stroke perdarahan ini untuk faktor resikonya? Untuk stroke perdarahan sendiri faktor risiko yang paling sering itu adalah darah tinggi. Jadi darah tinggi itu merupakan penyebab paling sering dari stroke perdarahan. Karena kalau kita ibaratkan misalnya ban mobil lagi nih, saya sangat suka mengibaratkan sesuatu dengan cara gampang. Biar pemirsa lebih gampang juga memahaminya ya berarti dokter ya? Jadi kalau kita ibaratkan ban mobil, apabila tekanan yang terlalu tinggi, maka akan sangat gampang sekali pecah begitu, Mbak Mawar. Kemudian ada beberapa faktor resiko lain. Ya, pertama
selain darah tinggi atau hipertensi, kemudian ada juga faktor trauma. Kalau misalnya terbentur, kecelakaan, benturan di kepala itu dapat menyebabkan perdarahan. Kemudian ada lagi kelainan pembuluh darah. Jadi kelainan pembuluh darah itu, pembuluh darah kita ada yang bentuknya seperti menggelembung balon atau disebut aneurisma. Atau pembuluh darah kita yang biasanya lurus, dia keriting seperti cacing nih. Atau kita sebut AVM. Ada lagi faktor pembukuan darah yang terganggu. Yang biasanya diakibatkan orang kalau kena serangan jantung atau riwayat jantung itu kan ada minum obat pengencer darah ya. Nah, pengencer darah itu sendiri akan membuat gangguan dari faktor pembukuan darah. Dan itu sangat menyebabkan salah satu pencetus stroke sendiri. Dan juga dokter, tadi saya udah dengar juga bahwa kayak yang ada kelainan tadi dokter. Apakah itu memang ada salah satu faktor keturunan dokter? Bisa disebutkan karena faktor keturunan atau seperti apa nih dokter? Ya kalau faktor kelainan bentuk pembuluh darah itu sangat banyak sekali penyebabnya, bisa keturunan atau bawaan dari lahir ya. Atau darah tinggi sendiri, lambat laun dia akan membuat pembuluh darah itu seperti menggelembung karena darah tingginya itu sendiri. Nah itu bisa membuat kelainan dari pembuluh darahnya. Gitu Mbak Mawar. Jadi memang karena ada kelainan itu tadi bisa tiba-tiba menggembung, ini faktornya penyebabnya apa biasanya nih dokter? Kalau faktor itu sendiri idiopatik atau memang bawaan dari lahir. Begitu. Kemudian ada juga elastisitas pembuluh darah yang terganggu. Itu berarti pemicunya memang karena ada kelainan dari bawaan lahir tadi. Bawaan lahir, kemudian pola hidup kita yang biasanya kurang sehat ya. Oh baik dokter. Nah salah satu faktor juga itu pola hidup kita sendiri. Yang pola hidupnya mungkin kurang sehat. Kurang ya, dokter, sehat, makan makanan tinggi garam seperti itu kan menyebabkan darah tinggi ya, merokok. Iya. Makanya dokter sebutkan tadi erat kaitannya dengan tensi tadi ya dokter ya. Karena kan kalau kita banyak makan makanan yang tinggi garam atau apa tadi akan menaikkan tensi kita begitu ya dokter ya. Makanan tinggi gula ya, kemudian kebiasaan merokok, obesitas itu juga sebagai salah satu pencetus stroke ini. Ternyata faktor resikonya memang hal-hal yang seperti itu sangat riskan sekali terhadap akan terjadinya stroke perdarahan. Begitu ya dokter ya. Nah kemudian dokter, untuk faktor usia adakah berpengaruh ya dokter? Apakah hanya di lanjut usia atau bisa terjadi kepada usia muda bahkan ke usia yang masih belia atau muda itu? Bisakah dokter? Iya. Untuk kasus stroke ini ya sebenarnya bisa terjadi mulai dari usia dari baru lahir sampai usia tua. Dan itu biasanya penyebabnya berbeda. Baik. Jadi untuk penyebab yang dari lahir itu biasanya karena saat kita biasa lahir itu diberikan vitamin K ya untuk membantu pembuluh darah kita agar pembukuannya bagus. Nah itu bisa terjadi kemudian akibat usia muda, salah satunya kelainan pembuluh darah tadi. Seperti aneurisma atau AVM ya. Nah untuk usia tua sendiri itu biasanya penyebabnya dari darah tinggi. Kemudian dari kondisi kesehatan yang kurang baik atau orang tua semakin lama kan pembuluh darahnya akan dinding pembuluh darahnya akan semakin kurang bagus. Nah itu salah satu faktor risiko makin tua. Karena sudah lama dipakai tadi ya dokter ya, kalau ibaratnya kalau yang berusia lanjut, karena mungkin sebelumnya bagaimana penggunaan sebelumnya atau bagaimana cara merawat kesehatan itu dari muda hingga lanjut usia itu ya dokter. Jadi akan berpengaruh juga terhadap kesehatan, terutama apabila berpengaruh bagaimana gejala stroke perdarahan ini, begitu ya dokter ya. Betul. Nah kemudian juga kalau tadi dokter ada menyebutkan ada faktor turunan dan juga bisa pada usia, malahan dari usia muda bisa ya dokter ya. Betul. Baik, kalau untuk hal seperti ini yang sering sekali kalau untuk di Jambi ini dokter menemukan di usia berapa nih dokter? Kalau yang konsultasi kepada dokter terjadinya stroke perdarahan ini dokter, kalau di Jambi sendiri. Oke, jadi untuk sharing pengalaman ya, untuk kasus stroke ini memang paling sering hampir 80%-nya adalah orang di atas paruh baya ya, yang sudah tua. Tetapi banyak juga yang orang yang middle age gitu, seperti umur 35 sampai 40 tahunan, itu biasanya sudah dipengaruhi faktor hipertensi ya, karena sekarang banyak sekali orang muda yang sudah darah tinggi, Mbak Mawar. Karena mungkin kehidupan ini karena kehidupan ya. Terus, beratnya kehidupan atau mungkin juga pola konsumsi. Pola konsumsi, pola olahraga yang tidak teratur sehingga biasanya banyak yang obesitas. Nah itu akan sangat menyebabkan resiko untuk stroke ini. Baik dokter, izin tampaknya sudah ada yang bergabung sama kita. Izin saya sapa dulu dokter ya. Baik ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oda Roma. Selamat siang juga. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Om Yudi di Tanai. Halo. Ya, dari Yudi di Telanai, Mbak Oda. Iya, Pak Yudi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yudi? Ya. Mohon izin, Pak Yudi, mungkin volume televisinya di rumah bisa dikecilkan terlebih dahulu karena agak storing terdengar di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Agak kuat ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih, Mbak Oda Warahmah. Saya bugar ini sore hari ini melihat Pak Dokter Ronas ya. Iya, benar. Rahnas. Dokter Ronas, spesialis bedah saraf, Pak Yudi. Ronas Putra, spesialis saraf. Ya, selamat siang Pak Yudi. Badannya atletis. Saya sampai seger saya melihatnya. Seger sekali, alhamdulillah. Mohon izin Pak Yudi, suaranya bisa dibesarkan sedikit ya Pak Yudi ya, karena kurang jelas terdengar di studio. Pak Dokter yang saya hormati. Ya, baik ya. Tentu ya kalau kita baca di media sosial yang sudah tersebar Mbak Lauda dan Pak Dokter, bahwa penyakit yang disebutkan tadi ini ya menurut saya salah satu penyakit silent killer ya. Silent killer, pembunuh tiba-tiba nggak bisa tertolong, banyak teman saya. Betul. Nah, nanti ada studi kasus yang saya sampaikan. Nah, jadi di pendarahan otak ini memang luar biasa, pembunuh diam-diam. Apalagi penyebabnya stroke. Ini berdasarkan apa yang saya ketahui. Lantas mungkin publik bertanya kepada Pak Dokter, apa nama itu darah tinggi penyebab apa upaya? Salah satu penyebab darah tinggi kan? Benar Pak. Karena pompa terlalu tinggi kata Pak tadi. Nah, apa upaya deteksi dini? Baik pencegahannya, kalau dia sudah darah tinggi maupun pengobatannya. Nah, mungkin ada juga tambahan apa perlu olahraga kan gitu. Betul. Makannya bagaimana? Kalau sudah orang terkena. Nah, orang yang belum kena itu penting. Karena deteksi dini belum penting. Kalau udah kena ya tidak akan mungkin pulang lagi dia seperti biasa. Betul. Makanya edukasi penting. Yang kedua, alat pendarahan otak ini jadi masalah di daerah ya khususnya. Saya banyak, ada 3 orang teman saya meninggal karena kecelakaan pendarahan otak, deteksi apa namanya diagnosanya. Nah, karena obat alat-alat untuk mendeteksi untuk pengobatan itu harus dibayar separuh. Ini kan orang miskin nggak boleh sakit Pak Dokter. Benar. Coba. Iya. Saya bingung juga. Akhirnya mati orang itu karena lah pingsan dia. Harusnya ditolong dulu, baru hitung-hitungan uang itu nantilah. Ini mudah-mudahan dengar gubernur nih, bukan Pak Dokter aja. 3 orang saya meninggal kena jatuh, didiagnosa bahwa ada geger otak, pendarahan otak. Ya, harusnya cepat dia ditolong dengan di CT scan dan sebagainya itu. Dia harus bayar dulu katanya. Nah ini persoalan di kasus. Apa gunanya dia dapat BPJS? Nah ini persoalan. Jadi Pak Dokter juga percuma kalau dia tidak bisa di-cover BPJS, kan dia bisa nolong ya, untuk mengobatinya. Nah terakhir, tentu baru-baru ini kita mendapatkan angin segar di Indonesia, sudah beroperasinya PON, Pusat Otak Nasional, oleh Prabowo itu. Nah yang menjadi pertanyaan, apa hubungannya apa spesialis yang di Jambi ini dengan alat-alat yang ada di PON itu? Apa harus dia dirujuk ke sana semua atau di Jambi ini apa bisa nanganinya? Di Jambi ini apa yang bisa ditangani terhadap apa pendarahan otak dan sebagainya itu? Atau harus dirujuk ke PON yang orang-orang stroke ini? Itu tolong dijelaskan masyarakatnya. Ada yang bisa upaya di Jambi, ada yang tidak bisa upaya di Jambi. Nah terakhir, ini kan banyak generasi mager Pak. Nah ini kan bodoh sendiri, generasi mager itu jelas nanti akan memacu muda-muda sudah darah tinggi, makannya selalu yang tidak higienis. Sebenarnya masyarakat tuh tahu milenial tuh, tapi ya dia tidak pernah diedukasi, atau sudah diedukasi dia tidak menyadari. Ya sudah, silakanlah nikmati saja penyakit itu. Saya demikian Pak Dokter, beberapa pertanyaan mudahan dapat dijelaskan untuk kepentingan publik bersama.
Makasih. Saya sering ketemu Pak Dokter ini di Rumah Sakit Mitra. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali nih Pak Yudi di Telanai-Pura. Beliau merupakan pelapor setia kita nih, dokter. Iya, selamat siang nih Pak Yudi. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Baik dokter, mohon izin kita jeda iklan dulu dokter ya. Nanti setelah ini baru kita jawab pertanyaan dari Bapak Yudi. Dan juga biar pemirsa di rumah juga lebih penasaran nih dokter ya. Baik, mohon izin ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Ronas, spesialis bedah saraf. Baik dokter, tadi sebelum iklan tadi ada yang menghubungi kita, yaitu Bapak Yudi, yang pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Ada beberapa pertanyaan tadi yang memang sangat bermanfaat juga nanti untuk pemirsa sebelumnya apabila yang ingin edukasi tentang seperti apa stroke perdarahan itu. Silakan langsung saja dijawab dokter, mulai dari pertama tadi. Saya mendengar bahwa kalau stroke perdarahan ini banyak juga teman-teman beliau juga pengalaman pribadi beliau tadi juga beliau share bahwa banyak yang disebut dengan silent killer ya dokter ya. Tiba-tiba aja nggak tahu temennya udah langsung ternyata kena stroke perdarahan dan meninggal. Nah itu seperti apa dokter menanggapi untuk pertanyaan yang pertama itu? Jadi untuk pertanyaan pertama dari Pak Yudi ya sangat bagus sekali. Mungkin sedikit saya tambahkan nih Pak Yudi ya. Stroke itu sebenarnya selain silent killer dia merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia ya. Jadi peringkat pertama itu stroke, peringkat kedua serangan jantung, dan ketiga kanker. Memang betul. Bapak Yudi tadi kenapa benar banyak temannya yang terkena? Karena memang penyebabnya tertinggi Pak Yudi dan betul sekali penyebab stroke ini salah satunya adalah faktor risikonya darah tinggi. Tadi ada disebutkan pertanyaannya bagaimana sih ini untuk darah tinggi ini? Ya memang darah tinggi itu nggak semerta-merta misalnya darah tinggi dia langsung kena stroke, nggak Mbak Mawar ya. Jadi sebenarnya darah tinggi ini adalah proses yang sangat lama yang sudah terjadi bertahun-tahun ya. Yang dimulai dari misalnya pola hidup yang tidak sehat seperti konsumsi garam berlebihan makanan tinggi kolesterol, gaya hidup tidak olahraga, hingga terjadi obesitas, darah tinggi, baru terjadi serangan stroke. Nah, jadi memang bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama dimulai dari memang lifestyle harus kita rubah. Sebaiknya adalah sebelum terjadi penyakit-penyakit darah tinggi atau kita sebutnya itu sindroma metabolik. Jadi sindroma metabolik itu suatu sindroma yang terjadi di masa lanjut yang berupa efeknya seperti obesitas, darah tinggi, diabetes ya, kolesterol yang tinggi, itu kita sebut sindroma metabolik. Nah, yang paling baik adalah mencegah sebelum itu terjadi. Jadi memang sebaiknya dari usia muda kita lakukan kebiasaan pola hidup sehat seperti olahraga teratur, makan yang bergizi, kurangi garam. Kemudian apabila sudah terjadi darah tinggi, apa yang bisa kita lakukan? Ya pertama kita harus kontrol tekanan darahnya, baik dengan cara obat-obatan, kemudian dengan cara olahraga ya. Obat-obatan itu sendiri itu tidak bisa dalam waktu singkat. Maka pemberian obat-obatan darah tinggi itu bisa jangka waktu panjang. Iya betul dokter, karena saya tahu bahwa kalau darah tinggi itu harus konsumsi terus gitu. Ada orang yang ketakutan, waduh kalau misalnya makan obat darah tinggi seumur hidup nih saya bisa kena sakit lain, ginjal. Ginjal atau apa, itu gimana dokter? Padahal yang salah adalah justru dengan darahnya tinggi maka ginjalnya akan rusak. Mindsetnya ternyata harus dirubah. Harus dirubah ya dokter ya. Memang jadi, ya saya juga sering orang awam bilang, aduh saya selalu konsumsi obat tensi, darah tinggi. Berarti nanti nggak bagus dong untuk ginjal. Ternyata mindsetnya kurang tepat ya dokter ya. Kurang tepat. Justru kalau kita stop nih sudah dimakan obat 1 minggu, tensinya turun sedikit langsung stop. Nah iya dokter. Maka akan terjadi rebound, tensinya tinggi lagi. Tiba-tiba akan melonjak ya dokter ya. Oleh karena itu pemberian obat hipertensi harus jangka panjang, tidak boleh stop. Yang hanya bisa menghentikannya adalah dokter nanti dengan beberapa penilaian. Apakah bisa sembuh nggak darah tinggi ini Mbak Mawar? Jawabannya bisa. Bisa ya dokter ya. Asal sudah terjadi tensinya terkontrol secara teratur ya. Nanti kita kurangi dosisnya dan misalnya tubuhnya sudah sehat, tidak obes lagi, gaya hidupnya sudah bagus, sangat bisa sekali sembuh.
Jadi bisa putus obat itu bisa. Betul dokter, karena Iya. sering sekali mungkin orang awam itu self diagnostik itu loh dokter. Betul. Waduh, saya Iya. udah enakan nih. Nancy sedikit udah turun, wah udah besok nggak Stop. konsumsi lagi. Tidak lagi konsumsi, itu yang Sebenarnya salah, itu ya. tidak benar ya dokter ya. Ya, betul Selagi sekali. memang belum konsultasi dan belum dokter yang menegakkan diagnosa bahwa oh oke aman, udah nggak perlu konsumsi lagi Ya. obat tensinya, Ya. harusnya tetap dikonsumsi ya Betul, dokter ya. betul. Dan ini penyakit darah tinggi ini tidak bisa kontrolnya tuh jarang-jarang, Mbak Mawar. Kalau bisa seminggu sekali atau lebih bagus lagi, kita beli alat Tensi tensi sendiri. sendiri ya, Mm-mm, manual baik, ya. dokter. Kita bisa ukur setiap hari, pagi, siang atau malam itu minimal 2 kali sehari. Kita bisa catat nanti tensi kita bagaimana hariannya. Jadi Yang bisa, bahaya kan itu sudah adalah ada yang otomatis otomatis, ya dokter betul. ya. Itu Sekarang sebenarnya sudah alat canggih. investasi yang cukup bagus ya Iya, bagi benar. pasien ya, untuk orang terkena darah tinggi. Kalau dulu kan repot ya dokter ya, yang tensi air raksa kita Ya, harus ada profesional profesional. banget. Sekarang sudah bisa. Sekarang gitu. mah udah tinggal ada yang tinggal sorong ya dokter ya, dan Betul, itu iya. ternyata memudahkan untuk Memudahkan. pemirsa dan juga untuk masyarakat awam untuk mengetahui ya, untuk mendiagnosa, melihat ya gimana tensinya setiap harinya. Betul sekali. Nah tadi Kemudian, itu pertanyaan yang kedua ya yang dokter kedua, ya. iya. Dan juga tadi Bapak Yudi nanya bagaimana sih untuk diagnosa awal kalau memang ternyata dia Terkena ada stroke bisa agar tidak- gejala. iya. Apakah bisa diagnosa sendiri Oke. atau memang harus konsultasi langsung ke dokter nih? Oke, Seperti apa jadi ya, dokter? gejala stroke ini gejalanya itu ada beberapa ya. Pertama mulai dari sakit kepala hebat, Mbak Mawar. Sakit kepala hebat. Itu Kemudian- dipastikan memang sakit kepala dok? Sakit kepala. Nggak mungkin, Kemudian- mungkin kalau karena pecahnya di tangan gitu, berarti Oh, tangannya sakit enggak. enggak ya Iya. dokter ya? Mana tahu kan Nanti, pemecahan iya, pembuluh darah. iya, berbeda. Ini Tetap kan kita larinya fokus ke pembuluh fokus darah kepala Iya. otak. Kemudian ada juga muntah yang menyemprot atau kita sebut muntah proyektil. Itu salah satu gejala tekanan tinggi intrakranial. Kemudian gejala selanjutnya itu hingga tangannya lumpuh sebelah. Oh Jadi iya, lumpuh iya, separuh sering, badan, ya. sering saya dengar itu Ya. tiba-tiba aja kaku sebelah Betul. seperti itu, atau kanan atau kiri Kanan gitu atau dokter. kiri. Bicaranya pelo, ya, iya. seperti tiba-tiba kok bicaranya jadi seperti cadel gitu ya. Yang terakhir hingga bisa penurunan kesadaran. Nah, biasanya kalau sudah ada dari gejala ini, kita harus segera bawa ke pusat medis rujukan untuk yang ada dokter spesialis bedah saraf, syaraf, dan harus ada CT scan. Oh, Karena gold standar untuk pemeriksaannya harus ada CT scan-nya. harus langsung di scan Betul, ya dokter iya. ya. Dan jangan sampai terlambat, karena semakin lama dibiarkan atau semakin lama dibawa, maka kematian dan kecacatannya akan meningkat. Itu yang paling sering saya temui Resikonya adalah semakin parah ya dokter semakin ya. parah, Kalau semakin lambat semakin untuk lambat. ditanggulangi. Iya, ada golden standar waktu sehingga outcome pasien atau hasil dari pengobatan itu bagus. Biasanya kurang dari 12 jam. Oh, Ya. golden time-nya gitu Golden kali ya time, dokter ya. Cepat tertangani, ketahuan, dan cepat dapat terapi, hasilnya akan lebih bagus. Oh, jadi memang kalau apabila ada gejala yang dokter sebutkan tadi, Iya. sebaiknya harus langsung dibawa ke profesional, ke Betul, dokter iya. spesialis khusus ya dokter Iya. ya. Jangan lagi memperlambat waktu hanya ke puskesmas begitu ya Betul, dokter ya. sebaiknya Harus langsung ke rumah spesialis. sakit yang ada CT CT scan-nya. scan, biar langsung tindakan ya dokter ya, ya. bawa ke klinik dulu, ke puskesmas dulu, atau biasanya hoaxnya dipijit-pijit dulu ya, iya benar yang bawah dokter. ya. Atau tuh yang Ditusuk-tusuk ditusuk-tusuk dulu. itu dokter. Itu Ya. sering sekali tuh saya Nah, dengar. itu kan jadi, apakah itu benar ya dokter? Oh, itu sangat tidak tepat sekali. Jadi kalau Karena misalnya, kan kalau logikanya jarum itu pun juga kita nggak tahu steril atau tidak. Betul, Itu ya kalau iya, secara iya. orang awam ya kalau ya, ditusukin katanya itu kan orang tidak sadar ditusuk, oh jadi gerak nih bagus. Iya, apa Padahal benar, itu Dok? hanya rangsang nyeri saja. Oh, Pasiennya karena sebenarnya kesakitan. tidak ada dampak Tidak baik ada untuk dampak baik. oh jadi lancar darahnya enggak ya Betul, dokter betul, ternyata ya. betul. Nah, Tips jadi dan pemirsa triknya ternyata yang bisa kita lakukan ya jangan panik kalau misalnya ada ketemu kasus yang seperti ini, Iya. segera minta pertolongan ya. Kemudian bawa ke rumah sakit. baik. Ya. Karena memang sewaktu-waktu tensi tinggi ini kan tiba-tiba bisa saja seperti langit berputar begitu dokter ya, atau mungkin sampai hilang kesadaran tadi Iya, ya dokter betul, ya, betul sekali. atau hingga sampai mungkin bagian sebelah tubuhnya tidak bisa bergerak. Nah kalau misal hanya bagian muka saja ini dokter, itu seperti apa dokter? Misalnya tangan masih bisa nih, tapi ternyata mukanya aja yang nggak bisa digerakin atau malah berasa seperti tidak bisa bergerak dokter, itu Ya. apakah juga sama disebut? Bisa juga ya dokter ya. Itu di usia berapapun bisa juga terkena. Di usia berapun bisa, tetapi yang paling sering adalah usia middle age ke atas. Middle age ke Ya, atas. kalau misalnya yang tadi saya sebutkan, biasa di usia muda ya, Iya. itu biasa lebih kepada pecah pembuluh darah karena kelainan pembuluh darah bawaan. Biasanya gejalanya akan langsung
tidak sadar seperti itu ya. Tetapi kalau sudah usia tua, seperti tadi yang saya bilang, ada 2 jenis stroke. Iya. Kita belum bisa menentukan dia apakah stroke-nya jenis sumbatan atau perdarahan, maka harus segera dilakukan pemeriksaan CT scan untuk tadi menentukan dulu dia stroke sumbatan atau perdarahan. Karena terapinya berbeda, Mbak Mawar. Oh, baik. Seperti Ya. apa nih dokter? Misalnya kayak saya juga pernah menemukan kadang kakunya sebelah kiri, kadang Ya. kakunya sebelah kanan. Nah, Ya. ini gimana nih dokter? Oke. Apa yang terjadi perbedaannya nih dokter? Ya. Kenapa di kiri dan kenapa di kanan ya? Kalau kapan lumpuhnya kiri dan kanan, Iya. itu tergantung otak kiri atau kanan yang terkena. Oh, Nah, benar. itu berbeda. Ternyata berpengaruh dari Berpengaruh. situ. Tetapi kalau misalnya dari bedanya itu, kalau dia sumbatan, otomatis yang kita lakukan adalah pemberian pengencer darah. Karena Kayak untuk dokter mengencerkan sebutkan sumbatan. tadi, Tetapi kalau misalnya dia perdarahan, kalau kita berikan pengencer darah, maka darahnya semakin Melebar, meluas. ya, Jadi semakin buruk ya dokter ya. justru kita berikan yang pertama adalah pembeku darah, kemudian menurunkan tekanan otak, dan tensinya kita turunkan. Dan kadang-kadang dilakukan tindakan intervensi pembedahan. Iya, operasi. Ya, operasi dokter untuk ya. mengeluarkan bekuan darah. Yang kita khawatirkan adalah dari pertanyaan dari Pak Iya, Yudi tadi kita itu adalah lanjut kenapa pertanyaan berikutnya ya, terjadi banyak yang kematian, ya bisa saja golden time-nya sudah lewat. Karena justru saya di sini untuk melakukan edukasi ya, Iya, sehingga benar, dokter. tepat sasaran dan orang teredukasi sehingga tidak terlambat lagi penanganan kasus stroke ini. Dan juga beralih ke pertanyaan ketiga Pak Ya. Yudi tadi nih, kita nyambung nih dokter. Kan tentang kalau seseorang yang udah tiba-tiba terdiagnosa dia terkena pecah pembuluh darah, kan tindakannya operasi nih seperti yang betul, tersampaikan. Nah itu kan dari pengalaman Pak Yudi, temannya sendiri kan ada yang dirujuk, Ya. tadi seperti yang telah dijelaskan sama Pak Rudi. Itu menurut dokter sendiri seperti apa nih menanggapi dari pernyataan Pak Yudi tadi, bahwa mungkin di Jambi karena pengaruh apa nih dokter dirujuk ke PON tadi ya istilahnya ya dokter ya. Pak Yudi sangat luar biasa sekali, beliau Ya, sudah tahu ya. edukasi tentang hal itu. Jadi Oke. buat juga pemirsa yang lain nih Oke, bisa dokter ya. jelaskan juga seperti apa, kenapa kok dirujuk, atau apakah sudah bisa tindakan tersebut dilakukan di Jambi. Betul. Silakan dijelaskan dokter. Ya, jadi Rumah Sakit PON itu merupakan pusat otak nasional ya, atau pusat rujukan di Indonesia ini ya. Dan untuk kasus-kasus mungkin yang lebih rumit atau komplikasinya itu bisa kita lakukan perujukan. Tetapi kalau untuk kasus stroke itu di setiap rumah sakit, seperti di Rumah Sakit Umum Raden Matahir itu kita bisa lakukan tindakan operasi bedah saraf. Oh sudah, untuk kasus stroke. fasilitasnya sudah lengkap ya dokter? Sudah ya? lengkap. Sudah bisa kita lakukan di situ. Ya. Dan itu ditanggung BPJS Dan itu dokter? ditanggung BPJS. Nah ini nih perlu banget nih Ya. buat masyarakat ketahui bahwa jangan khawatir ya Jangan dokter khawatir. ya, bahwa itu Ya. sudah ditanggung oleh BPJS. Dan teknik operasinya pun sendiri juga sudah sangat banyak. Oke. Ya, ada yang dulu operasinya besar ya, sampai itu sekarang sudah ada yang tekniknya minimal invasif. Oh, Operasinya bisa baik. kecil, sehingga proses kesembuhan juga lebih cepat. Tetapi itu tergantung lagi seberapa parah pasiennya datang dan seberapa cepat pasiennya kita lakukan penanganan. Sesuai dengan golden time Sesuai tadi dengan ya golden dokter ya, semakin cepat semakin baik ya dokter ya. Ya. Memang penyakit apapun itu dokter memang harus langsung dikonsultasikan ke spesialisnya ya dokter ya, tidak boleh berlama-lama atau menunggu parah dulu. Nah Ya. ini sering sekali nih dokter, masyarakat awam ketika sudah parah atau sudah sangat buruk sekali perasaan untuk penyakit tersebut baru konsultasi ke dokter. Nah itu Betul seperti sekali. apa nih Dokter Ronas menanggapi tentang masyarakat yang mungkin bisa diedukasi bahwa kalau terjadi gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi untuk langsung datang ke tenaga medis yang spesialis di bidang itu nih dokter. Ya. Nah bisa dokter mungkin beri penjelasan yang lebih mendalam bahwa sangat penting sekali ya dokter ya. Nah apabila kalau merasakan gejala-gejala tertentu untuk langsung konsultasi gitu ya dokter Betul ya. sekali Mbak Mawar. Jadi jangan ragu ya kalau misalnya begitu kita tanda ini suatu kegawat daruratan medis, segera bawa ke rumah sakit ya. Jadi jangan kita self diagnose ya, atau kita self treatment dengan beberapa pengobatan alternatif dulu ya. Sebaiknya memang langsung kita lakukan, bawa ke, kalau dirasa ini suatu sudah emergensi, bawa ke ruang emergensi ya, ke IGD, sehingga konsultasi. langsung diperiksakan sama dokternya dan cepat penanganannya. Betul dokter, Seperti kadang itu. juga ada masyarakat itu hanya cukup browsing-browsing aja. Ya. Nah ini relate nih yang seperti dokter bilang self diagnosis itu tadi, Ya. seharusnya itu tidak baik ya dokter Tidak ya. baik, betul Lebih sekali. harus dikonsultasikan ke ahlinya, begitu ya dokter ya. Baik dokter, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu, Ya. setelah ini kita bahas lagi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Rona, spesialis bedah saraf. Yang mana tadi kita sudah ada penelpon ya dokter ya, Bapak Yudi di Telanai yang menanyakan hal-hal yang sangat relate sekali ya dokter ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Ronas. Mungkin ada beberapa tadi yang sempat kita masih jelaskan dokter tentang seperti apa BPJS menanggung untuk operasi ini. Dan juga ini yang menarik nih dokter, tadi Pak Yudi juga menyatakan bahwa adanya operasi dan juga ada yang dirujuk nih dokter. Nah mungkin dokter bisa jelaskan juga yang dirujuk ini seperti apa dan karena apa nih dokter? Apakah tindakannya atau diagnosa penyakitnya mungkin yang lebih baru akan dirujuk ke PON tadi? Nah boleh silakan langsung dokter jelaskan. Oke, terima kasih Pak Yudi. Sekali lagi pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi mungkin pengalaman dari temannya, kalau setahu saya hampir semua penyakit perdarahan itu bisa kita lakukan operasi di rumah sakit umum ya. Tetapi mungkin ada beberapa kasus yang memang rumit seperti kelainan pembuluh darah yang aneurisma tadi. Oh iya, yang ya, udah dokter jadi jelaskan di awal ada tadi. beberapa kasus aneurisma atau benjolan dari pembuluh darah otak tadi yang berada pada posisi yang rumit nih, Mbak Mawar. Jadi lokasi yang sulit. Nah biasanya itu dibutuhkan tim dari dokter bedah saraf yang khusus vaskular biasanya ya untuk melakukan tindakan clipping ataupun coiling. Nah jadi benjolan itu harus kita jepit sehingga dia tidak pecah lagi. Nah ada beberapa kondisi-kondisi yang rumit, misalnya di dekat batang otak yang sangat berbahaya. Nah, itu biasanya dilakukan perujukan. Tapi 90% kasus-kasus perdarahan otak bisa kita kerjakan di Jambi. Oh, ternyata bisa ya dokter ya. Memang tergantung lokasi di mana terjadinya pendarahan atau pembuluh darah yang pecah tadi ya dokter ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dokter seperti apa sih penata laksanaan apabila terjadinya pecah pembuluh darah itu ya? Apakah memang benar-benar dibelah kepala atau seperti apa? Mungkin pemirsa juga harus tahu nih dokter edukasinya. Biar mereka pun juga tidak hanya mengira-ngira dan berandai-andai nih seperti apa nih tindakan operasinya dokter. Oke, ya jadi untuk beberapa kasus stroke perdarahan tertentu ya yang perdarahannya besar itu biasanya kita lakukan tindakan pengangkatan bekuan darah. Nah proses pengangkatan bekuan darah ini ada berbagai macam juga teknik dan caranya. Ada yang mulai dengan operasinya memang kita keluarkan dengan buka besar ya. Ada yang hanya pembukaan kecil, kita seperti pakai teropong. Nah itu cenderung lebih aman. Oh ternyata jadi bisa digunakan dengan yang proses yang minimal invasif namanya seperti ya. itu. Kemudian ada juga kalau perdarahannya berada pada cairan di otak atau intraventrikal itu biasanya kita pasang selang saja jadi kecil. Jadi jangan takut ya, karena kalau perdarahan itu kita biarkan justru akan menambah resiko dari kematian dan kecacatan. Ya, karena semakin ditunda nih kadang-kadang butuh waktu dulu untuk berunding, misalnya ketakutan keluarga ya, sering ya gitu. Benar, kadang inform consent-nya aja butuh berani waktu. Nih keluarga ya, masih nunggu waktu lagi karena seperti tadi saya bilang golden time kita harus kita capai dengan cepat. Kalau lebih lama ya proses penyembuhannya akan lebih lama, resiko lebih tinggi, kecacatan yang terjadi akan lebih besar. Seperti begitu itu. dokter ya. Tolak ukur berhasilnya operasi ini seperti apa dokter? Atau mungkin masa pemulihannya ini berapa lama apabila telah dilaksanakan operasi ini tadi dokter? Nah jadi memang kalau untuk tolak ukur kita adalah untuk menyelamatkan nyawa ya, life saving. Perdarahan itu sendiri kan penekanan otak maka akan dapat menyebabkan kematian. Jadi target utama kita adalah mengambil bekuan sehingga itu dapat menyelamatkan nyawa pasien. Itu dulu yang pertama. Yang kedua memang mencegah kecacatan atau tidak memperberat kecacatan yang terjadi. Nah kecacatan ini tergantung dari lokasi perdarahan di otaknya. Begitu, ya, dokter, jadi tiap lokasi itu akan mencerminkan beberapa sel-sel saraf yang terjadi. Ya, misalnya kalau perdarahannya di bagian kanan, maka akan sering cacat di sebelah kiri, seperti itu. Oh, dia kebalikannya malah, dokter, ya? Bukan kanan bakalan terjadi di kanan, ternyata kebalikannya. Ya, semakin lama bekuan darah menekan sel saraf otak, maka sel saraf itu akan rusak menekan. Jadi makanya semakin cepat agar sel saraf itu tidak rusak terlalu lama. Jadi dengan misalnya nanti setelah operasi kita lakukan rehabilitasi dengan fisioterapi ya, terapi bicara. Nah itu akan mempercepat kecacatannya sembuh.
Oh, gitu. ternyata Memang butuh waktu disupport lama ya. disupport juga dengan tenaga fisioterapi apabila setelah melakukan operasi Betul untuk sekali. pemulihannya begitu ya, Iya. dokter ya. Dan mungkin pengalaman saya nih dokter, ada teman yang orang tuanya itu sudah lama sekali terkena penyakit stroke yang lumpuh total itu dokter, yang hanya misalnya mati di sebelah kiri. Itu salah satu penyumbatan stroke penyumbatan atau stroke perdarahan itu dokter yang terjadi sehingga fungsi tubuhnya sebelah kiri itu sama sekali tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, itu dua-duanya bisa itu Mbak bisa Mawar. ada kemungkinan jadi stroke perdarahan dan stroke sumbatan itu bisa menyebabkan gejala kelumpuhan tadi. Ya, makanya harus dilakukan pemeriksaan CT scan untuk kita tentukan dulu nih jenisnya perdarahan atau sumbatan sehingga penata laksananya tepat. Iya begitu dokter ya. Dan kebanyakan mungkin ada beberapa orang awam itu nggak berani dokter ke dokter dan malah ternyata ke alternatif atau berobat ke orang pinter lah atau yang diurut atau seperti apa itu dokter. Itu menurut dokter bagaimana nih dokter untuk orang-orang yang merasa bahwa oh diurut aja cukup tapi ternyata setelah diurut malah semakin lumpuh nah gitu dokter. Nah apakah yang hal seperti itu bisa ditanggulangi kalau misalnya cepat dibawa ke dokter, dokter? Seperti apa menurut dokter? Ya betul. Jadi semakin lama kita biarkan sel saraf yang rusak karena bekuan darah atau sumbatan itu maka akan semakin berbahaya ya untuk pasiennya. Makanya edukasi sekarang adalah kalau bisa begitu ada gejala segera bawa ke rumah sakit. Jadi tidak ditunda-tunda dengan pemberian pijatan, tusukan ya atau ke pengobatan alternatif sebaiknya jangan. Itu sangat tidak disarankan sekali sangat ya tidak dokter. disarankan. Malah memang tidak diperbolehkan begitu dokter. Tidak ya? diperbolehkan. Karena akan memperburuk kondisi dan situasi ternyata. Betul ya dokter ya. Ya mungkin beberapa masyarakat awam itu mengira bahwa ini biasa lah gitu lah kan, nanti ayo kita bawa ke orang tukang urut aja nih udah cukup gitu kan. Padahal seharusnya ini golden time-nya harus langsung dibawa ke dokter dan bisa langsung ditanggulangi. Dokter. Betul sekali. Karena tentunya dokter atau tenaga kesehatan itu ingin yang terbaik ya dokter ya, untuk pasien dan sama sekali tidak ada ibaratnya memperlama atau tidak terjadi pembiaran kan sangat tidak mungkin ya dokter ya. Sekali. Nah, mungkin bisa di-share pengalaman dokter nih untuk di Jambi usia termuda yang pernah dokter lakukan operasi stroke perdarahan itu di usia berapa dokter? Untuk yang paling muda itu ada yang umur 1 hari, begitu lahir dia terpecah pembuluh darahnya ya. Ada ya dokter? Ada, jadi kasus stroke pada anak juga ada ya, kasus walaupun tidak banyak tetapi ada kasus seperti itu. Jadi itu langsung dilakukan operasi atau ditunggu umur berapa dulu gitu dokter? Ada kan beberapa yang pernah saya dengar bahwa operasi itu ketika usia anak berapa. Nah kalau untuk operasi dari stroke pendarahan ini apakah bisa langsung dilakukan ketika terdiagnosa atau seperti apa dokter? Iya, jadi stroke ini kan sifatnya gawat darurat medis ya, jadi sudah gawat darurat lagi, jadi tidak bisa ditunda. Jadi harus dibutuhkan tindakan segera. Nah, walaupun dia baru lahir dengan beratnya yang masih kecil, itu harus kita lakukan tindakan operasi sesegera mungkin. Karena apalagi anak-anak, apabila ditunda maka risiko kecacatannya sangat berbahaya sekali ya. Baik dokter, menarik sekali dokter nih. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, sangat luar biasa sekali tadi telah dijelaskan oleh dokter. Saya mohon izin jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Dr. Rona, spesialis saraf, bedah saraf. Ya dokter ya. Baik dokter, mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara ini dokter. Nggak terasa ternyata telah 1 jam dokter berbagi informasi dan edukasi terkait stroke pendarahan nih dokter ya. Baik dokter, mohon izin untuk kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Dipersilakan dokter. Baik Mbak Mawar, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dari edukasi kali ini adalah ya saya harapkan kita dapat mengenali ya dari gejala stroke seperti yang kita sebutkan tadi dan segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian penyebab-penyebab dari stroke ini seperti darah tinggi, bagaimana cara kita pencegahannya ya dengan lakukan cek tensi darah rutin ya, dengan pola hidup sehat, kemudian disertai dengan olahraga. Nah itu kalau dikombinasikan olahraga, makanan sehat, maka tensi kita akan terjaga sehingga tidak terjadi gejala stroke. Ya.
Baik dokter, sangat luar biasa sekali. Tentunya sesuai dengan program kita nih dokter, hidup sehat. Berarti Hidup memang sehat, pemirsa dan juga harus hidup masyarakat sehat. harus hidup sehat, Ya. tentu dengan pola hidup yang baik. Betul, ya, terutama dokter, anak muda ya Mbak ya. Benar, Karena anak dimulai muda. dari muda. Betul. Sebaik-baiknya pengobatan lebih baik pencegahan, betul ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul Begitu sekali, ya dokter iya. ya. Ya himbauan juga tadi disampaikan sama Pak Yudi kan bahwa anak muda yang tim mager, ayo tetap olahraga supaya untuk tetap menjaga kesehatan tubuh agar tensinya stabil ya dokter Tensi ya. stabil, ya. Karena kita spesifiknya supaya tidak terjadi stroke perdarahan ataupun penyakit apapun itu dokter ya. Betul sekali. Semua kembali kepada pola hidup sehat. Nah, jadi pemirsa rajin-rajin dan selalu saksikan program Acara Hidup Sehat supaya menambah wawasannya, tentunya edukasi tentang kesehatan dari narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Baik Dokter Rona, spesialis bedah saraf, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini dan juga semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan edukasi untuk pemirsa yang menyaksikan program acara kita. Ya, terima kasih Baik, Mbak Mawar. Dokter. Ya. Baik pemirsa, demikianlah program Acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.